Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ Channel semua, lama saya tak membahas satu orang tokoh nasional ini ya, Tifatul Sembiring, mantan menteri apa dulu ya, menteri komunikasi dan di eranya SBY. Seperti kita lihat di thumbnail yang sudah dibuat ini, siapa yang dimaksud oleh Pak Tifatul ini ya? Beliau nggak sadar sudah khianati umat. Siapa dia? Dan seperti biasa juga gayanya Pak Tifatul selalu dibarengi dengan pantun. Pantun politik tentunya ya. Dan ini kan tebak-tebakan ya. Jadi gambarnya pun dibuat buram. Jadi tidak begitu jelas itu gambar siapa ya. Kita coba tebak saja ya. Tifatul Sembiring, Tif Sembiring. Ada yang khawatir gagal maning. Ungkit-ungkit perjanjian capres dulu. Sampai kapan? Rupanya beliau nggak sadar sudah khianati umat. Jikalau takut ditanduk kambing, jangan duduk belakang punggung. Jikalau takut kalah bertanding, mengapa naik ke atas panggung? Coba tebak siapa? Kalian nggak malu ya dukung orang yang suka ngibul dan nggak bisa kerja? Ini sih nggak nebak ya, malah mempertanyakan lagi, dan dimaksudnya siapa nggak jelas juga. Kita coba yang berikutnya. Sok ungkit-ungkit perjanjian tapi diminta dokumentasi perjanjiannya mereka nggak mau. Memang benar ada kontrak politik jika Anies Sandi terpilih jadi gubernur Wagub DKI Jakarta 2017-2022, mereka tidak akan maju sebagai capres 2019. Dan sekarang sudah tahun 2023, lain cerita. Oke, jadi jawaban yang ini kayaknya lebih mengarah kepada siapa ya? Belum jelas juga ya. Belum eksplisit maksudnya ya, secara implisit tentu sudah. Jelas, yang sudah beberapa kali gagal, jika tetap ngotot lagi 95% akan gagal lagi. Karena rakyat Indonesia pendukungnya di 2019 kemarin kecewa berat sekali. Karena dia bergabung lagi dengan musuh. Tak ada lagi yang bakal mendukung. Oke, belum juga eksplisit. Berarti kalau di sini kita bisa baca Prabowo ya. Karena Prabowo yang kemarin-kemarin tentu dianggap sudah berkhianat terhadap umat, terhadap emak-emak terutama. Apakah betul? Nah, Pak Tifatul yang harus jawab ini ya. Dulu saya tidak rela swadaya membuat banner buat Pak dipasang di tempat-tempat strategis. Akhirnya menangis. Oh, dulu saya dan kawan-kawan rela membuat banner karena sang jagoan, tapi akhirnya kecewa karena sang jagoan berpaling ke lain hati. 2024 insya Allah swadaya buat dukung calon yang manis alias mantap Anies. Wah, keren sekali ini ya. Ini pantun dibalas pantun nih. Jalan-jalan ke Bangkinang, makan enak ikan kopi tak bertulang. Sang Anies insya Allah akan menang, bersinar terang untuk Indonesia di masa datang. Wah, cakep. Ada lagi balasannya. Kucing kurus mandi di papan, papan terbuat kayu jati. Kalau lurus pasti dipegang, jika hianat ditinggal pergi. Ini pantun asal jadi, menghibur diri ada deklarasi. Jikapun dia ditinggal pergi, kabur karena dusta sendiri. Ini karena perilakunya sendiri ya. Oh, itu orangnya yang udah berkhianat. Katanya timbul tenggelam bersama rakyat. Taunya dia yang timbul tenggelam sekolam bersama kawanannya. Jalan-jalan ke pasar pagi jangan lupa membeli ketan. Kalau sedang diingat-ingat lagi, betapa menyakitkannya pengkhianatan. Luar biasa. Untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Seharusnya nggak gitu cara-cara primitif. Oke, ini luar biasa ya. Jawaban-jawabannya tidak ada yang eksplisit ini. Tapi tentu mengarah pada sosok Prabowo dan Sandiaga Uno yang timbul tenggelam. Oke, kita lihat. Nah, ini ada berita terkait tentang Sandiaga Uno yang mengungkit-ungkit perjanjian tertulis, katanya tulis tangan. Telak Arief Poyono skakmat Sandiaga Uno soal tudingan janji politik Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Dia mesti ngaca, katanya. Nah, sekarang dari Mardhani Alisera.
Perjanjian tertulis Anies Prabowo dibongkar Sandiaga, PKS sebut ada yang kurang pas. Ternyata ikut diteken Salim Segaf Al-Jufri. Nah, ya memang tempo hari kan PKS menjadi salah satu pilar utama juga ya. Jangan dianggap hanya Gerindra dan Anies. Di situ ada PKS. Tanpa PKS nggak bisa juga maju itu. Selasa hari ini. Wakil Ketua Dewan Sandiaga Uno Gerindra ya membongkar adanya perjanjian tertulis antara Anies dan Prabowo. Oke, ini sudah kita bahas berulang-ulang. Perjanjian itu melingkupi tahapan-tahapan. Ya, saya sendiri tidak memegang kopinya. Kalau tidak salah ada di berangkasnya Pak Fadli apa Pak Prabowo katanya ya. Oke, mendengar itu Ketua DPP PKS Mardani Alisera membela Anies yang kini menjadi capres Koalisi Perubahan. Dia bilang semua perjanjian ada konteksnya. Ia menyebut saat itu Ketua Majelis Suro PKS Salim Segaf Al-Jufri ikut menekan perjanjian politik terkait Pilgub DKI 2017. Bang Sandi lupa ya. Lupa kacang pada kulitnya rupanya ya. Ada PKS di situ. Nggak disebut-sebut. Mardani menyebut yang disampaikan Sandi soal Anies Prabowo kurang pas. Meski begitu ia yakin pihak-pihak yang menekan perjanjian tersebut seperti Prabowo, Anies, dan Salim adalah pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab. Termasuk Bang Sandi. Wah, Bang Mardani ini masih muji juga ya, keren. Menurut Mardani semua pihak wajib menjaga hubungan baik karena membangun bangsa perlu kerjasama. Luar biasa. Sementara itu DPP Nasdem ketuanya Billy Aditya mengatakan omongan Anies soal tak akan nyapres yang disampaikan 2018 punya konteks sendiri. Saat itu Anies adalah orang yang diusung Gerindra pada Pilkada 2017. Lupa juga nih sama PKS. PKS memang sering diabaikan ya, luar biasa. Menjelang Pilpres 2019 Anies banyak didorong maju, namun Anies tak ingin mengkhianati amanahnya sebagai Gubernur DKI yang diusung Prabowo. Jadi saat itu konteksnya Pilkada DKI dan Pilpres 2019. Saat itu kata Anies, kata Willy, Anies sudah menuntaskan amanahnya sebagai Gubernur DKI periode 2017-2022. Sehingga pernyataan Anies tidak ingin berhadapan dengan Prabowo sudah tidak lagi dalam konteks yang tepat, tapi tetap dipaksakan. Jadi kita bisa mengonfirmasi itu, teks dan konteks. Jadi konteksnya adalah beliau ingin menyelesaikan jabatan di DKI. Luar biasa. Oke, baik. Nah, sekarang ini penutupnya ya, kita ingin sampaikan juga karena tadi juga sudah banyak yang membahas. Yang mana yang gebrak-gebrak meja apa? Ini ada netizen di Twitter yang mencoba meramu ini langkah-langkahnya, kronologisnya ya dari Pilpres 2019 kemarin. Kita saksikan lagi. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Pak Amin Rais langsung turun tangan tuh untuk menenangkan. Ini ada lagi. Sejumlah petinggi partai politik pendukung juga turut hadir. Waduh. Di tengah orasi beberapa pendukung menyawer Prabowo sampai disawer uang itu dengan 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu itu. Ya kita masih ingat ya tempo hari ya saat rakyat begitu mendukung luar biasa kepada Prabowo Sandi dan Prabowo pun sama akan timbul tenggelam bersama rakyat. Luar biasa. Oke, ini kemudian ada lagi nggak ya? Nanti kita lihat. Ini kronologisnya ya. Nah, ini pernyataan bersama Jokowi Prabowo. Dan mencoba MRT. Karena saya tahu Pak Prabowo belum pernah nyoba MRT. Nggak usah lama-lama lah ya. Intinya kan begitulah. Ini momen-momen bergabungnya Prabowo ke rezimnya Jokowi. Kita tahu kompetisi di Pilpres terakhir adalah kompetisi yang ya Prabowo mau punya kabinet seperti Jokowi ya jika jadi presiden. Ya, ini 5 bulan yang lalu tuh Kompas TV. Oke. Itulah pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Tifatul ya tentang siapa ya? Coba tebak katanya. Nah, inilah gambarannya tadi. Coba tebak siapa? Saya ulangi lagi, ada yang khawatir gagal maning. Ungkit-ungkit perjanjian capres dulu sampai kapan? Rupanya beliau nggak sadar, sudah khianati umat. Jikalau takut ditanduk kambing, jangan duduk belakang punggung. Jikalau takut kalah bertanding, mengapa naik ke atas panggung?
Silakan juga ditebak dan kita diskusikan selanjutnya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat.